Perkenalkan, nama saya Devi Rahma Melati. Saya Firda Wardani. Saya Andika Putra Samudra. Kita dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang sepsis. Apa itu sepsis? Definisi sepsis. Sepsis adalah suatu keadaan di mana tubuh bereaksi hebat terhadap bakteri atau mikroorganisme lain. Sepsis merupakan suatu keadaan yang mesti ditangani dengan baik yang berhubungan dengan adanya infeksi oleh bakteri. Bila tidak segera diatasi, sepsis dapat menyebabkan kematian penderita. Penyebab utama dari sepsis adalah adanya infeksi atau bakteri atau jamur. Sepsis merupakan penyebab utama terjadinya shock dan memberikan angka kematian sekitar 30-87%. Faktor resiko untuk terjadinya sepsis antara lain umur, penyakit kencing manis, obat yang dapat menekan sistem kekebalan tubuh, dan adanya riwayat tindakan invasif. Pemasukan suatu alat kedokteran ke dalam tubuh, misalnya pemasangan kateter, air seni, penyuntikan secara intravena, melalui pembuluh darah balik atau vena, dan lain-lain. Secara umum, sepsis pada penderita dengan umur lanjut mempunyai prognosa atau ramalan penyakit yang lebih buruk daripada umur dewasa. Prognosa sepsis tergantung dari keganasan sepsis dan status kesehatan dari penderita. Macam-macam sepsis. Yang pertama, MRSA sepsis, yaitu sepsis yang disebabkan oleh methicillin resistant bakteri Staphylococcus aureus yang menyerang darah dan jaringan tubuh lain. Yang kedua, VRE sepsis, yaitu sepsis yang disebabkan oleh vancomycin resistant bakteri Enterococcus sepsis yang menyerang darah dan jaringan tubuh lain. Yang ketiga, urosepsis, yaitu sepsis yang disebabkan oleh adanya infeksi saluran kencing. Yang keempat, wound sepsis, yaitu sepsis yang disebabkan oleh infeksi luka. Lalu yang kelima, neonatal sepsis atau neonatorum sepsis atau septicemia, yaitu sepsis pada bayi yang baru lahir, terutama 4 minggu pertama sejak dilahirkan. Yang terakhir, septic abortion, yaitu keguguran yang disebabkan oleh adanya infeksi dengan terjadinya sepsis pada seorang ibu yang mengalami keguguran. Gejala 1. Pada keadaan sepsis, terdapat tekanan darah yang menurun yang menyebabkan terjadinya shock. Organ-organ tubuh termasuk jantung, ginjal, hati, paru-paru, dan susunan syaraf pusat berhenti bekerja dengan baik karena terdapat aliran darah yang menurun. Secara umum, penderita akan menunjukkan gejala menggigil, penurunan kesadaran hingga tidak dapat diajak bicara, demam atau penurunan suhu tubuh, sakit kepala akibat tekanan darah yang menurun, denyut jantung meninggi, bercak-bercak kulit dan peredaran juga dapat terjadi. Pengobatan penderita sepsis sebaiknya dirawat di rumah sakit dan biasanya ditempatkan di unit perawatan intensif atau UPI. Pemberian obat antibiotika secepatnya melalui infus dengan kombinasi 2 atau 3 macam antibiotika pada saat yang sama. 3. Pemberian cairan secara intravena dan pemberian oksigen. 4. Pemberian obat untuk meningkatkan tekanan darah. 5. Cuci darah bila terdapat gangguan fungsi ginjal. Dan yang terakhir, bila ada gangguan pernapasan, dipasang alat bantu pernapasan. Faktor risiko untuk terjadinya sepsis dapat dikurangi dengan berbagai cara. Cara yang penting untuk mengurangi terjadinya sepsis adalah dengan mencegah terjadinya infeksi dengan cara 1. Pemberian vaksinasi, 2. Kebersihan yang baik, 3. Mencuci tangan, 4. Menghindari sumber infeksi. Bila terjadi infeksi pada tubuh, pemberian pengobatan untuk mengatasi infeksi sangat diperlukan sebelum infeksi menyebar melalui aliran darah ke seluruh tubuh. Ini penting dilakukan sebagai pencegahan infeksi, misalnya pada penderita kanker, penderita kencing manis, dan penderita usia lanjut. Penata laksanaan menurut OPAL 2012, penata laksanaan pada pasien sepsis dapat dibagi menjadi 1. Non-farmakologi,
mempertahankan oksigenasi ke jaringan dengan saturasi lebih 70% dengan melakukan ventilasi mekanik dan dramanas infeksi vokal. 2. Sepsis akut menjaga tekanan darah dengan memberikan resusitasi cairan 5 dan vasopresor yang bertujuan mencapai kembali tekanan darah lebih 65 mmHg, menurunkan serum laktat dan mengobati sumber infeksi. C. Memperbaiki. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.